Yankang mengajak ibunya Shiruo pulang bersamanya, namun Shiruo menolak. Sebagai seorang guru, pendeta Suji berusaha menyadarkan Yankang bahwa ayah kandungnya adalah Tiesin, sedangkan Raja Hongli adalah musuh mereka. Shiruo memohon kepada Raja Hongli agar melepaskan dia dan suaminya, namun sang raja mengatakan bahwa dia lebih baik menghabisi Shiruo daripada harus melepaskannya bersama Tiesin. 今日谁敢阻拦本王一大误乱！是，皆因我而起。在这儿，给你个交！我不想连累任何人。杨兄弟，杨兄弟，不要！欺辱！随他们去吧。 Setelah keduanya tewas, Dianxi mengancam akan menghabisi Yankang jika keempat mereka tak memberikan penawar racun untuk pendeta Suji. Dengan terpaksa, Liang pun memberikan penawarnya. Akhirnya mereka semua membuat janji untuk kembali bertarung 6 bulan lagi di restoran Juixian. 18 tahun yang lalu, setelah mendengar kabar mengenai keluarga Tiesin dan Xiaotian, Suji mencari keberadaan Duan Tiande yang kabarnya menyembunyikan istri Guo Xiaotian di kuil Pahua. Dia bahkan memicu kesalahpahaman di antara Suji dan pendekar 7 manusia aneh. Hingga akhirnya di restoran Juixian, Suji memutuskan untuk mencari Shiruo, sedangkan 7 manusia aneh akan mencari Li Ping, istri dari Guo Xiaotian. Setelah kedua anak dalam kandungan mereka lahir, kedua belah pihak akan mengajarkan ilmu bela diri pada masing-masing anak dan berjanji bertemu kembali di restoran Juixian untuk beradu bela diri. Setelah 18 tahun berlalu, kedua belah pihak menyepakati janji adu bela diri dianggap selesai, dan Suji mengakui kekalahan karena muridnya Yankang menjadi seorang pengkhianat. 贫道啊，甘拜下风。道长客气了。 Di tempat lain, Liang yang masih tak terima darah ularnya diambil, terus mengejar Guo Jing dan berniat menghisap darahnya. Hongki pendekar sekte pengemis utara yang tiba-tiba muncul berhasil membuat Liang ketakutan hingga dia pun pergi. Sebagai bentuk terima kasih, Huang Rong memasak banyak makanan untuk Hongki. Melihat dari gerakannya, Hongki mengetahui bahwa Huang Rong adalah putih dari Huang Yoshi, pendekar racun barat pemilik Pulau Bunga Persik. Huang Rong pun yang mengetahui kehebatan Hongki dari ayahnya, meminta dia untuk mengajarkan mereka berdua jurus 18 telapak tangan naga.再来，为什么要答应教你功？这个差不多，继续练。 Saat mereka sedang berlatih, Ouyang Ke tiba-tiba muncul dan mengeluarkan ular-ularnya untuk beracuni Guo Jing. Namun Guo Jing menjadi kebal racun karena telah meminum darah ular milik Liang. Ouyang Ke masih berusaha membujuk agar Huang Rong ikut dengannya ke Gunung Unta Putih. 蓉儿不会跟你走的。看我今天不杀了你！
Melihat banyak ular yang beracun tersebut, Hongki mengetahui bahwa Oyangke adalah keponakan Oyang Peng, hingga dia pun mengampuni Oyangke dan menyuruhnya pergi. Hongki menyadari bahwa Oyangke akan mempersulit Huang Rong dan Guo Jing. Dia pun mengajarkan Guo Jing 15 pukulan pertama dari jurus 18 pukulan telapak tangan naga. 虽然我总说你笨，传授你降龙18掌的前15掌根基。飞龙在天，亢龙有悔，鸿渐于陆，突如其来，龙取水。 Setelah Hongki mengajarkan 15 pukulan pertama, dia mengatakan harus pergi hingga belum bisa mengajarkan 3 jurus lainnya. Akhirnya Huang Rong dan Guo Jing berkemas untuk memenuhi janji di restoran Juixian. Guo Jing pun menyuruh Huang Rong untuk bersiap-siap sementara dia akan membeli makanan kering di kota. Setelah Guo Jing pergi, Huang Rong berada dalam situasi berbahaya. Saat Guo Jing kembali, dia menyadari bahwa Huang Rong diculik oleh Oyangke. Setelah melihat banyak ular-ular yang mati, dia pun bergegas menyelamatkan Huang Rong. Setibanya di hutan, Oyangke berhenti karena melihat seseorang di hadapannya yang ia kira adalah Hongki. 晚辈在这儿有礼了。季哥哥， 靖哥哥，别追了，放他走吧。 Di kediaman Raja Zhou, Hongli menerima laporan bahwa orang dari suku Mongol telah memasuki wilayah Song. Raja Hongli mengutus Yan Kang untuk menyelinap diam-diam ke wilayah Song dan memerintahkan seseorang menyamar sebagai orang Song untuk menghabisi beberapa utusan suku Mongol. Dia pun menuruti perintah ayah angkatnya, meskipun dia sendiri berencana untuk tetap tinggal di kediaman raja agar buku militer Yu Pei tak jatuh ke tangan Raja Hongli. Sementara di tempat lain, Cao Peng sedang mengasah ilmu bela dirinya. Tak lama Yan Kang muncul. Dia memberi ucapan selamat karena meridian Xiao Peng telah lancar dan kekuatan dalamnya meningkat pesat berkat bantuan dari ilmu tenaga dalam. Yan Kang mengajak gurunya untuk pergi ke wilayah Song bersama-sama menghabisi 7 manusia aneh di restoran Juixian. 你走吧，我自然会亲自去送。徒儿在临安等你。 Di tempat lain, Huang Rong dan Guo Jing kembali melanjutkan perjalanan bertemu dengan Lu Chengpeng, kepala desa Guiyun. Karena matahari hampir terbenam, dia mengundang Huang Rong dan Guo Jing untuk singgah di desanya. Sesampainya di rumah Lu Chengpeng, Huang Rong merasa ada sesuatu yang disembunyikan saat pelayan mengingatkan mereka untuk tidak pergi di malam hari. Hingga saat malam tiba, mereka melihat beberapa orang berlarian dengan membawa senjata. Hal tersebut semakin meyakinkan Huang Rong adanya keanehan di desa tersebut. Karena penasaran, mereka pun keluar untuk melihat keadaan. Tak lama mereka melihat Guan Ying, ketua muda desa Guiyun, sedang mengumpulkan pasukannya untuk menyergap kapal utusan kerajaan Jin. Di antara mereka terlihat Duan Tiande yang menyamar turut bergabung. Guan Ying memerintahkan prajurit untuk merebut harta rampasan yang dibawa oleh prajurit Jin dan dibagikan ke masyarakat miskin. 这伙人是太糊的货。抢的还是金人，他们劫富济贫。咱们看看热闹就好，还是不要掺和。 Yan Kang berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Cheng Peng. Melihat Yan Kang dalam bahaya, Guo Jing berniat untuk menyelamatkannya. Namun Huang Rong melarang karena akan dianggap sebagai kaki tangan kerajaan Jin. Hingga mereka pun menyaksikan Yan Kang menantang Guan Yin untuk berduel.
多我们不知道的秘密。 Cheng Peng menanyakan hubungan Yan Kang dengan iblis kembar angin hitam. Yan Kang yang sejak awal menyembunyikan Cao Peng mengaku bahwa dia tak kenal iblis kembar angin hitam. Karena tak mau terus terang, Cheng Peng pun mengurung Yan Kang. Setelah melihat bela diri Cheng Peng, Wang Rong merasa adanya keanehan. Dia juga menyangka bahwa Cheng Peng menggunakan semua gerakan dari Pulau Bunga Persik, namun ayahnya tak pernah menyebutkan nama Lu Cheng Peng. Sementara itu, Nian Ci yang mendengar perbincangan prajurit desa Guiyun di salah satu restoran, segera menyusul Yan Kang. Karena Nian Ci datang untuk menyelamatkannya, Yan Kang meminta Nian Ci pergi ke kuil Dewa Bumi untuk meminta bantuan gurunya. Nian Ci pun menurutinya dan mengatakan bahwa sikap baiknya hanya untuk mewakili ibu dan ayahnya. Dan setelah tiba di kuil Dewa Bunga, Nian Ci meletakkan papan bertuliskan nama Yan Kang sesuai instruksi dari 放开我！死阴贼！少主，他来了。把美人带下去，好好照顾。你要干什么？ Tak disangka di sana Ouyang Ke juga menunggu kedatangan Cao Peng untuk memintanya menyerahkan kitab 9 yin. Di rumah kepala desa, Wang Rong yang sedang bersama Cheng Peng, tiba-tiba Guan Ying muncul dan mengatakan adanya kiriman dari seseorang. Setelah dibuka, ternyata sebuah tengkorak yang telah terkena jurus cakar tulang putih 9 yin. Cheng Peng meyakini bahwa yang telah melakukannya adalah pendekar angin hitam yang akan segera datang. Dia memiliki dendam dengan mereka. 此次寻上门来，寨主约束人众。 Cheng Peng mengatakan 20 tahun yang lalu, iblis kembar angin hitam telah mengkhianati perguruan hingga membuat separuh tubuhnya cacat. Tak berselang lama, Cheng Peng kedatangan tamu bernama Qian Ren dan pendekar 7 manusia aneh yang berniat membantu Cheng Peng melawan Cao Peng. Qian Ren memerintahkan Cheng Peng untuk melepaskan Yang Kang yang seakan lebih memihak kepada kerajaan jin. Mendengar hal tersebut, 7 manusia aneh merasa keberatan dan mengajaknya bertarung. Namun tiba-tiba Guo Jing maju untuk mewakili para guru. 我没事儿，我让你再打一掌。夫就祝你心想事成。可以倒下了。不打我倒也算了。这老二武功稀松平，没想到啊，就是个江湖混子。你也输我一掌。梅超风，陆庄主果然是我爹的弟弟。别来无恙。你玄风师兄也让人给害死，我双目已盲。什么别来无恙？你可称心如意了？害死陈师兄之人是谁？江南七怪。小心，等赵成带动。 Wang Rong menghentikan Qian Ren yang berusaha kabur. Dia mengatakan bahwa guru dari Cao Peng dan Lu Cheng Peng telah tewas di tangan sekte Wang Songyang, 7 putra Quan Chen. Cao Peng dengan seketika menghentikan pertarungannya. Guru kedua berkata bahwa mereka sebaiknya tak mempercayai Qian Ren karena dia ternyata hanya seorang penipu yang menggunakan barang mainan seolah mempunyai ilmu bela diri. Lagi pula 7 putra Quan Chen tak memiliki dendam kepada pendekar Wang Yoshi yang tak mudah dikalahkan. 就让你死！ Cao Peng kembali menyelesaikan urusannya dengan Cheng Peng dan mengatakan bahwa maksud kedatangannya untuk menyelamatkan Yan Kang. Namun Cheng Peng mengajak Cao Peng untuk mengunjungi guru mereka di Pulau Bunga Persik. Sedangkan Yan Kang akan dibiarkan tinggal di desanya untuk berintrospeksi diri. Cao Peng pun bersedia pergi, namun dia ingin membalaskan dendam suaminya terlebih dahulu kepada 7 manusia aneh. Namun tiba-tiba Guo Jing pasang badan karena dialah yang telah menghabisi Xuan Peng.
子不简单。梅超风竟然还有帮手。 Cao Peng mengucapkan terima kasih kepada pendekar bertopeng karena telah menolongnya untuk yang kedua kalinya. Pendekar bertopeng tersebut mengatakan bahwa Cao Peng akan mempermalukan gurunya jika kalah dalam pertarungan tersebut dan kelak akan tersebar bahwa jika sesat timur tak sehebat pengemis utara. Karena tak ingin merusak wibawa gurunya, Cao Peng pun bangkit untuk bertarung kembali melawan Guo Jing. Namun sebelum itu, pendekar bertopeng mengobati lukanya terlebih dahulu. 为我疗伤。去吧。前辈说的对，在下服输，咱们就别打了。 你还欠我夫君一笔血债，我根本不在意成败。静儿的无声掌竟然没有起作用。 Pendekar bertopeng ternyata membantu Cao Peng agar bisa menahan jurus telapak tanpa suara dari Guo Jing dengan melemparkan batu untuk menunjuk arah. Hanya dengan kekuatan jarinya, 7 manusia aneh bisa menduga bahwa pria bertopeng adalah seorang pendekar sakti.就算你戴着面具，变了声音。爹爹，你怎么来了？师傅。 Di tempat lain, Duan Tiande berniat membebaskan Yan Kang dan melumpuhkan 2 penjaga. Tak lama, dia pun menemukan Yan Kang dan memberitahunya bahwa dirinya adalah mata-mata dari kerajaan Jin. Sambil membuka borgol, Duan Tiande tersengaja menceritakan kerjasamanya dengan Raja Hongli di desa keluarga Niu 18 tahun yang lalu. 临安的牛家村。 Wang Yaoxi meminta Cao Peng memberikan kitab 9 yin yang dia curi. Namun Cao Peng baru menyadari bahwa kitab 9 yin yang selalu dia bawa telah hilang dan menduga bahwa kitab tersebut telah dicuri oleh Ju Chong, salah satu dari 7 manusia aneh. Ju Chong yang tak terima dengan tuduhan Cao Peng berani bersumpah bahwa dirinya tak mencuri kitab tersebut. Akhirnya Wang Yaoxi menurunkan 3 perintah, yaitu harus bisa menemukan kitab 9 yin dan menghabisi siapapun yang pernah membaca kitab tersebut. Yang kedua, harus menemukan saudara perguruannya yang lain dan mengantarkan keturunan mereka kembali ke Pulau Bunga Persik. Dan yang ketiga, Cao Peng harus melumpuhkan ilmu bela diri yang diam-diam dia pelajari dari kitab 9 yin. 弟子鬼迷心窍，没有内功心法，只是半部经书，练来何用？旋风，你被一个孩童杀死。 观音拜见师祖。 Wang Yaoxi memberikan buku ilmu kaki agar Cao Peng bisa mempelajarinya tiap hari, berlatih energi. Jika mempelajarinya dengan cepat, maka Cao Peng akan bisa berjalan kembali. Wang Yaoxi juga menyuruh Cheng Peng untuk menemukan saudara seperguruannya yang lain dan meneruskan ilmu kaki tersebut pada mereka. Tak lama dia mengajak Wang Rong pulang bersamanya. 可我还不想回家。回家吧。前辈，为郭靖参见黄岛主，请您不要为难蓉儿，蓉儿不想跟您走。 Wang Yaoxi tak menyangka bahwa Guo Jing akan berani menghentikannya untuk membawa Wang Rong. Dia pun bertanya bagaimana Guo Jing menghabisi muridnya Xuan Peng. Wang Rong yang khawatir ayahnya akan menyerang Guo Jing mencoba memberi penjelasan bahwa saat itu Guo Jing masih kecil dan tak sengaja melukai Xuan Peng. Wang Rong meminta Guo Jing tak mengikutinya untuk sementara waktu. 爹爹，前辈们，出事了！大胆贼人，你竟敢到这儿来！ 之前不便说明，诸位与在下有所误会。 Yan Kang menjelaskan bahwa dia berpura-pura tinggal di sisi Raja Hongli hanya untuk mendapatkan kembali surat wasiat Yu Pei demi dinasti Song. Dia juga memberitahu bahwa Duan selama ini menyusup ke desa Guiyun. Melihat wajah Duan, Guo Jing seketika teringat perkataan ibunya bahwa orang yang telah menghabisi ayahnya memiliki tanda lahir hitam di mata kirinya. Dia pun bersiap untuk menghajar Duan. Namun Duan Tiande mengatakan bahwa dirinya diperintah oleh Raja Hongli. Yan Kang memberitahu Guo Jing bahwa dia pun baru mengetahui hal tersebut. Setelah semuanya terungkap, Guo Jing dan Yan Kang melakukan sumpah persaudaraan dan berencana untuk mendatangi Raja Hongli. 皇帝，大哥，
辞。去北上杀那完颜洪烈，为父报仇。今儿武艺大进，倒也放心了。 23 tahun yang lalu, sejak kematian ibunya, Oyang Ke selalu mencari wanita cantik dan melecehkannya. Orang lain hanya tahu bahwa Oyang Ke adalah keponakan Oyang Peng. Namun setelah beberapa lama, Oyang Ke menebak bahwa dia adalah putra Oyang Peng. Karena khawatir tak ada yang menjaga Oyang Ke, Oyang Peng mengatur banyak gadis di seluruh Gunung Unta Putih untuk menjaga putranya. Oyang Ke membujuk Nianci untuk ikut bersamanya ke desa Unta Putih. Namun Nianci menolaknya dan mengatakan bahwa dia dan Yan Kang sudah seperti sepasang kekasih. Karena ditolak, Oyang Ke pun mengurungnya di rumah terpencil. Keesokan harinya, Huang Rong kembali menemui Guo Jing yang berencana pergi ke kediaman Raja Hongli. Mereka mendengar adanya kasus penculikan yang dialami beberapa wanita di Kabupaten Baoying. Beberapa warga menduga bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh sekte pengemis. Guo Jing dan Huang Rong yang tak ingin nama baik Hongqi hancur, mengikuti dua pendekar sekte pengemis yang bernama Li Sheng dan Zhao Xing yang akan melindungi seorang wanita yang diduga diincar oleh pelaku. Wanita tersebut bernama Yao Jia, murid pendeta Sun dari 7 putra Quan Chen. Huang Rong pun berpura-pura menjadi Cheng untuk menghentikan kejahatan.他们全逃！退场！也不过如此。 Dan tiba-tiba Hongqi muncul yang membuat Oyang Ke terkejut. Hongqi mendengar sendiri Oyang Ke baru saja mengatakan bahwa kungfu miliknya tak seberapa. Dia pun secara resmi menjadikan Guo Jing sebagai muridnya dan mewariskan 3 jurus terakhir dari jurus 18 telapak tangan naga. 3场分别是前15场的变化期中有明白气功他老人家的用意。成了，这才是降龙18掌。 快拿出解药来！七公，就收我为徒呗。好，赶紧给师傅做点好吃的。今天就收了你们这对活宝当徒。好嘞，师傅。